Rektor Universitas Saraswati, Dr. DRS Imade Sukamerta berpendapat data BPS yang menunjukkan jika lulusan perguruan tinggi di Bali menjadi penyumbang terbanyak pengangguran tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Dari pengamatannya, salah satu faktor tingginya PT di Bali karena banyak lulusan perguruan tinggi masih pilih-pilih pekerjaan dan mengabaikan sektor informal. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah pengangguran di Bali per Februari 2025 sebanyak 43.130 orang. Jumlah ini turun sebanyak 7.550 orang dari 48.676 pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Bali pada Februari 2025 sebesar 1,58%, atau 43.130 orang. Angka ini turun 0,29% dibandingkan Februari tahun 2024 sebesar 1,87% atau 50.680 orang. Tren penurunan TPT disinyalir terjadi sejak Agustus 2020. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Angkatan Kerja, TPT Agustus 2024 tertinggi pada jenjang pendidikan Diploma 1, 2, dan 3 sebesar 3,40% dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 1,32%. Rektor Universitas Saraswati, Dr. DRS Imade Sukamerta MPD berpendapat data BPS yang menunjukkan jika lulusan perguruan tinggi di Bali menjadi penyumbang terbanyak pengangguran tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Dari pengamatannya, salah satu faktor masih tingginya TPT di Bali sebab banyak lulusan PT masih milih-milih pekerjaan dan mengabaikan sektor informal. Padahal mereka sudah dibekali ilmu kewirausahaan. Kata dia, sudah saatnya lulusan perguruan tinggi tak lagi milih-milih pekerjaan. Selain itu, dirinya juga menghimbau bagi calon tenaga kerja Bali untuk mengasah terus kompetensi sesuai tuntutan dunia industri dan kembangkan kreativitas dalam dunia usaha. Dan kita juga harus objektif melihat bahwa memang kalau kita lihat pengangguran itu masih cukup banyak, dan itu kadang-kadang sering ditudingkan kepada perguruan tinggi yang mencetak sejenak pengangguran. Padahal itu salah, tidak bisa sebenarnya. Karena kalau kita amati generasi muda Bali ini, kita terus terang saja karena juga boleh dikatakan mereka itu memilih-milih pekerjaan. Padahal kita mendidik mereka menjadi sarjana dan kita berikan juga soft skill supaya mereka itu konsepnya untuk ke kuliah mendapatkan gelar S1 itu tidak mesti harus mencari pekerjaan formal. Pekerjaan dimanapun, bila perlu kita harapkan mereka itu supaya dari kuliah itu kita sudah bekali mereka itu setelah tamat supaya mempunyai jiwa entrepreneur. Bukankah Indonesia ini kalau lihat dari penduduknya kita masih di bawah 2% yang mempunyai jiwa entrepreneur. Lalu saja mereka itu dengan bekal sarjana, kemampuan mereka yaitu kompetensinya sudah diberikan juga soft skill supaya mereka itu berpikir jauh bahwa pekerjaan itu di mana saja, jangan memilih pekerjaan. Saya kira itu tidak menimbulkan. Untuk membekali lulusannya, menurut Sukamerta, tak sedikit perguruan tinggi termasuk Unmas mengembangkan skill kewirausahaan bagi lulusannya. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga menjadi salah satu bekal penting untuk dapat bersaing di dunia industri dalam dan luar negeri. Ari Wiratmaja, Bali TV.